Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Ferdian Samulo. Saya dari Institut Teknologi Budi Utomo dengan NIM 2417101606. Izin buat Pak Pedro mempresentasikan hasil kerja saya pendahuluan. Isi dari materi ini ada pendahuluan, 2 ada gaya apung atau buoyancy, dan 3 konsep secara umum dan aplikasinya, kemudian 4 kesimpulan. Di sini dapat kita lihat pendahuluan. Gaya apung atau buoyancy adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam, sehingga benda yang tenggelam ke dalam fluida akan mengalami tekanan yang besar di dasar kolom fluida dibandingkan dengan ketika berada di dekat permukaan. Perbedaan tekanan ini merupakan gaya resultan yang cenderung mempercepat pergerakan benda ke atas atau menjadikan percepatan ke bawah dari suatu benda berkurang hingga 0 dan mencapai kelajuan terminal. Kemudian ada prinsip Archimedes-nya. Prinsip Archimedes dapat dinyatakan sebagai setiap objek, keseluruhan, atau sebagian tenggelam di dalam fluida akan selalu terangkat oleh gaya yang setara dengan gaya berat fluida yang dipindahkan akibat keberadaan objek tersebut. Prinsip Archimedes tidak memperhitungkan benda, tegangan, permukaan, atau kapilaritas yang bekerja pada, namun gaya tambahan ini hanya mengubah jumlah fluida yang terpindahkan. Sehingga prinsip gaya apung atau buoyancy force sama dengan berat fluida yang terpindahkan. Seperti kita di gambar. Koin logam atau koin Inggris kuno mengapung dalam air raksa satu pon karena gaya apung di atasnya dan terlihat mengapung lebih tinggi karena tegangan permukaan air raksa. Kemudian next. Berat dari fluida yang terpindahkan setara dengan volume dari fluida yang terpindahkan dengan syarat fluida memiliki massa jenis yang seragam dan gaya apung yang bekerja setara dengan berat fluida yang terpindahkan, atau massa jenis dari fluida dikalikan dengan volume benda yang tenggelam dikalikan percepatan gravitasi. Next, di sini dapat kita lihat benda yang mengapung dikatakan stabil. Benda tersebut cenderung mengembalikan dirinya ke posisi kesetimbangan setelah terjadi perpindahan kecil. Sebagai contoh, benda terapung umumnya akan memiliki stabilitas vertikal karena jika benda tersebut didorong sedikit ke bawah, hal ini akan menciptakan gaya apung yang lebih besar. Yang tidak seimbang dengan gaya berat akan mendorong benda tersebut kembali ke atas. Kita dapat lihat di gambar ilustrasi stabilitas kapal berat bagian bawah kiri dan kapal berat bagian atas kanan, sehubungan dengan posisi pusat daya apung CB dan pusat gravitasi CG yang arah tanda panah ke bawah. Kemudian pengaplikasian gaya buoyancy dapat kita lihat di dalam kapal selam. Kapal selam naik dan menyelam dengan mengisi tangki pemberat yang besar dengan air laut untuk menyelam. Jadi, tangki dibuka agar udara dapat keluar dari bagian atas tangki, sementara air mengalir di bagian bawah. Setelah beratnya seimbang, sehingga kepadatan keseluruhan kapal selam sama dengan air di sekitarnya, kapal selam memiliki daya apung dan akan tetap berada di kedalaman tersebut sebagai besar kapal selam militer beroperasi dengan daya apung yang sedikit negatif dan mempertahankan kedalaman dengan menggunakan daya angkat atau stabilisator dengan gerakan maju. Kemudian ketinggian balon udara
Balon udara, ketinggian balon udara cenderung stabil. Saat balon naik, volumenya cenderung bertambah dengan berkurangnya tekanan atmosfer. Tetapi, balon itu sendiri tidak mengembang sebanyak udara yang ditumpanginya. Kepadatan rata-rata balon berkurang lebih sedikit daripada udara di sekitarnya. Berat udara yang dipindahkan akan berkurang. Kemudian, driver penyelam. Driver penyelam bawah air adalah contoh umum dari masalah daya apung yang tidak stabil karena kompresibilitas. Penyelam biasanya mengenakan pakaian eksposur yang mengandalkan ruang berisi gas sebagai insulasi, dan mungkin juga mengenakan kompensator daya apung, yaitu kantong daya apung volume variabel yang dipompa untuk meningkatkan daya apung dan dikempiskan untuk mengurangi daya apung itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, gaya buoyancy atau gaya apung adalah gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda ketika sebagian atau seluruhnya terendam dalam fluida, cairan, maupun gas. Gaya ini disebabkan oleh perbedaan tekanan fluida pada permukaan benda dengan tekanan yang lebih besar ke bagian bawah benda dibandingkan dengan bagian atasnya. Gaya buoyancy ini berhubungan dengan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menjelaskan bahwa gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti tadi pengaplikasiannya seperti desain kapal, bulan udara, dan pemahaman tentang bagaimana benda mengapung atau tenggelam. Oke, terima kasih. Moto kali ini adalah berusahalah untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal yang Anda lakukan. Ambil yang terbaik yang ada dan jadikan lebih baik. Ketika tidak ada, rancanglah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.